Jadi pas lagi saling nolongin tadi itu tuh nggak sengaja kepalanya keinjek si Ratu itu. Pala lagi dase kepacu. Iya. kepaduk. Yang satu itu udah nelan air banyak banget. Terus yang paling menyeramkan tuh temen gua, ya udah sampai nggak sadar. Ternyata pas udah dicek ke klinik itu dia udah nelan air laut sama pasir tuh udah masuk paru-parunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. namo buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon. Selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon. Sehat selalu. Amin. Murah rezekinya, amin. Amin. Oke, sebelum kita menyambut narasumber kita malam hari ini, buat teman Kliwon yang pengen jadi tamu di perbincangan Malam Kliwon, silakan langsung kirim sinopsis cerita kamu ke email di bawah ini. Ya. Malam hari ini nggak jauh-jauh tamu perbincangannya orang dalam sendiri yang sering teman-teman dengar ketawanya di podcast. Gibran. Halo, Gibran Rakap doang ini kalau ini. Gibran Sukabumi. Aduh. Mas Abeng. Iya, terima kasih. siap. Mas Abeng ini adalah salah satu caretaker dari komunitas VDKT ya. Apa sih sebutannya? VDKT. VDKT, teman-teman VDKT Vindes. Bogor. Oh, lu VDKT Bogor. Iya, ada regionalnya kan. Siap. Dan Siap. Mas Abeng ini juga teman Kliwon dari zaman pandemi ya. Iya betul. Dari 2020. Dan 2020, gua gak akan pernah lupa Podfest di Brick Hall waktu itu. Iya, Lu betul. yang maju ya. Iya. Gokil. Mantap. Oke, sekarang Mas Abeng mau berbagi cerita lagi nih yang pernah lu alamin ya. Iya betul. Itu boleh di-spill dikit nggak backgroundnya itu di mana sih, setup tempatnya tuh? Setupnya di suatu pantai di Banten. Oh, pernah ke pantai berarti? Pernah ke pantai. Alhamdulillah. Nah di situ yang bikin gua jadi takut akan laut luas. Oh, Momen itu. Oh, Jadi dulunya kan kayak cuman takut aja nih. Sekarang jadi fobia gitu. Laut, Iya. bukan pantainya justru. Pantainya masih bisa kayak bibir-bibirnya, pinggir-pinggiran Oh. masih bisa. Tapi ketika lo naik kapal atau apa di tengah laut, Iya. sampai sekarang itu Sampai sekarang. Jadi kalau diajak liburan ke itu tuh masih trauma gitu. Labuan Bajo gitu takut berarti lu yang naik kapal? Belum pernah makanya. Tapi mau. Mau kalau liburan. emang lo pengenan kalau gitu. Tapi tetep Milih lo, milih kayak laut. apa namanya? Sesuatu yang nggak bisa dijangkau kayak langit, laut gitu kan nggak ada Nggak ada ujungnya. nggak ada ujungnya Nggak itu kelihatan. gue takut gitu sih. Oke. Ya wes kalau gitu. Silakan Mas Abeng. Oke, jadi ini kejadiannya 2015 2014 zaman gua SMP. Kita berangkat dari Bogor 9 orang. 2 orang itu orang tua dari teman-teman kita. 7 orangnya sisanya teman-teman kita, ceweknya ada 2, sisanya cowok. Kita berangkat jam 6 pagi kalau nggak salah ya. Jam 6 pagi terus sampai mana Banten itu harus disebutin kali ya pantainya ya. Inisialnya aja. Inisialnya Inisial. TL. Oke. Oke. Ya itu jam menuju duhur. Nah sampai sana itu kita nggak langsung pada nyebur tuh ya, pada makan, pada istirahat. Tapi beberapa pada langsung nyebur karena kebetulan lagi surut. Jadi si perahu nelayan tuh masih kejangkau sama kita jaraknya untuk jalan ke tengah tuh. Terus kalau gua kan emang takut laut ya. Namanya laut kan ya. Angin pasti kenceng. Bener lu. Ilah, dia setup sendiri. Ada rock melayang tuh. Namanya laut, terus ya udah nggak berani pada nyamperin ke tengah laut. Nggak ke tengah laut mungkin. Ya maksudnya ya ke si surutan laut itu. Ya. Terus nggak sengaja dia pada ngelewatin perahu nelayannya itu.
karena itu kan lumayan jauh ya dia apa namanya sandarnya. Terus gue bilang, gue teriak, jangan jauh-jauh, ini masih surut, takutnya tiba-tiba pasang. Ya udah mereka tetap lanjut tuh. Gue cuman berempat sama cewek-cewek, nggak berani. Udah gitu nggak lama tiba-tiba langsung pasang nih. Langsung pasang. Ada 4 orang yang temen gue di menyusuri laut itu teriak-teriak minta tolong, angkat tangan gitu. Tapi teman-teman gue ini emang suka bercanda dasarnya. Terus gue pun mengiyakan kayak bercanda nih. Ya udah, jadi nggak gua gubris gitu ya. Udah gitu kok ini lama-lama makin nggak kelihatan, masih teriak-teriak minta tolong. Akhirnya gue samperin ke lifeguard. Ya udah minta tolong, ini teman saya tenggelam itu Pak, saya kira bercanda. Jadi langsung disamperin. Akhirnya berempat itu tuh ternyata dia saling pegangan. Jadi berjejer gitu, berentet gitu. Belakang si Asdi, Arya, Dio sama Bimo nih, paling depan Bimo-nya. Ini nama asli? Ya nama asli. Okay. Ini udah gua konfirmasi pada Moko. Terus ya udah paling saling tarik menarik nih. Terus ya udah akhirnya selamat, tapi ada 2 orang teman gua yang sampai pingsan. Yang satu itu udah nelan air banyak banget. Terus yang paling apa namanya menyeramkan tuh temen gua, ya udah sampai nggak sadar. Ternyata pas udah dicek ke klinik itu dia udah nelan air laut sama pasir tuh udah masuk paru-parunya. Oke. Iya. Ya gitu kan. Terus ya udah akhirnya dianterin sama pihak pantainya ke klinik terdekat. Tapi emang itu lumayan jauh juga. Kayak lingkungannya sepi gitu ya. Sampai sana jam 3-an masuk ke IGD. Ternyata ya dicek ada yang 2 orang itu paru-parunya udah masuk air, udah masuk pasir. Terus bingung nih, kita mau liburan rencananya 2 hari tapi harus pulang hari ini juga katanya. Kata dokternya disaranin. Iya. Terus si ada namanya cewek itu, yang satu namanya Rina, yang satu Messi. Si Messi ini dia nggak mau turun dari mobil elfnya karena katanya capek. Terus ya udah semuanya pada turun. Terus gue bilang, Mei, dia panggilnya Mei ya. Mei, kalau capek, kalau gerah turun aja dari mobil. Nanti anak-anak pada di sana semua. Gue nitip tas ya. Katanya, oh iya Bar. Ya udah nggak lama dicek. Kata dokternya harus segera pulang. Terus ya orang tua dari teman-teman kita juga bingung kayak, ini kita apa? Saya harus ngomong apa ke orang tua kalian nih, karena saya yang tanggung jawab. Tapi zaman itu tuh masih BBM lah, jangan kabarin orang rumah dulu ya, biar kita dulu aja gitu. Terus nggak lama gue inisiatif ke mobil ngecek nih si Messi udah apa kabar. Udah gitu dia lagi nangis, tiba-tiba nangis, Mei masuk aja yuk daripada di sini gerah. Nangis, akhirnya tiba-tiba pingsan. Langsung jatuh di mobil tuh, langsung jatuh. Gue manggil teman-teman, dibawa ke IGD lagi nih. Ini kenapa? Tapi ya dokter pun nggak tahu kan itu ya bukan medis gitu ya. Katanya kecapean doang. Tapi ya udah, ini katanya kalau kalian pulang malah lebih bahaya karena ada 3 teman kalian yang nggak sadar, ya nggak fit. Cari penginapan terdekat aja. Terus ya udah kita cari penginapan, ternyata udah masuk asar nih. Ya udah kita cari masjid, akhirnya nemu di pinggir jalan. Terus gak lama kemudian ada marbotnya lah istilahnya ya. Ternyata tahu si Messi ini tuh bukan kecapean. Oke. Iya, jadi kayak, ini teman kamu kenapa nih kok kayak ya bisa ngelihat gitu. Apa yang kamu lakukan nih di pantai itu bisa sampai si Messi ini pingsan kayak gini. Ya udah dibawa akhirnya ke rumahnya. Pas dicek ya udah dia kesurupan. Terus emang dasarnya tuh si Messi tuh anak indigo.
cewek ini. Jadi ya kerasukannya tuh katanya temen gua itu si Arya ini nginjek kepala ratu yang ada di laut itu. Pas di pantai itu. Iya, jadi pas lagi saling nolongin tadi itu tuh nggak sengaja kepalanya keinjek si ratu itu. Pala. Dase. Dase kepacu. Iya, Kepaduk. kepalanya keinjek. Terus akhirnya karena si Messi ini anak indigo sensitif, jadi pengen ganjarannya itu si Messi harus ikut jadi prajuritnya. Ngomongnya gimana? Ya dijelasin sama si Marbot itu bahwa kayak ini si Arya ini nginjek kepala saya. Saya mau gantinya si Messi ini karena dia indigo peka terhadap saya gitu. Akhirnya kan kita kan nggak rela dong teman kita tiba-tiba kesurupan terus mau diambil gitu kan. Ya udah segala cara doain, dipegangin seluruh badannya, didoain, diurut-urut gitu. Akhirnya ya udah biasa dipegang gini-gininya. Apa-apanya itu? Ini nih, gini-gininya, apa sih? jempol. Ya antara jempol sama jari. telunjuk. Terus akhirnya nggak lama sadar, ditanya ini siapa. Terus si bapak itu nawarin untuk tinggal di rumahnya dia. Oke. Karena- Rombongan ini. Iya, rombongan ini karena udah udah terlalu malam. Oke. Terus ditanya, kalian kenapa bisa kayak gini? Ada yang ngambil sesuatu nggak? Oke. Terus ternyata ada yang ngambil kelomang itu tuh yang dari Iya. kumang-kumang itu. Nah ya udah, harusnya nggak boleh ini karena punya mereka. Jadi si ibu ratu itu marah, udah maka injek, kelomang-kelomang mereka diambil gitu. Ya. Oke. Lalu menurut pengakuannya Messi sempat ditanya-tanya nggak tuh Messi kenapa dia bisa kesurupan kayak gitu? Itu kan dari POV-nya si Pak Marbot kan. Kalau dari POV-nya Messi gimana? Kita nggak tahu sih, dia emang di rumah tuh emang suka aneh-aneh lah. Iya, maksudnya di saat kejadian itu Messi sempat nge-describe sesuatu, nggak iya, menjelaskan atau apa gitu. Aduh, pas gue lagi tadi tuh gue disamperin atau gimana, makanya gue enggak langsung sih nggak sadar gitu. Dia tiba ya udah langsung hilang gitu aja. Oh, Nggak langsung ada hilang gitu cerita aja. apa-apa lagi. Oke. Di saat kalian main ke pantai, Messi nggak ada tanda-tanda apapun itu sensitif yang Nggak. tentang si laut itu kah atau apa? Kan menurut lo kan tadi Messi indigo nih. Nggak ada tanda-tanda tuh dia Nggak saat ada sih. datang atau gimana? Nggak ada. Cuman setelah kita pulang dari pantai itu selesai, si Messi masih tetap digangguin. Kayak dia mau masuk gerbang rumahnya tuh selalu berhenti di pagar karena di depan tuh ada yang ngalangin. Oh, Di dalam rumah di ya dalam berarti? rumah berarti. Jadi pagar mau masuk ke terasnya. Nah itu tuh selalu kayak dia berhenti dulu nangis kayak, aduh aku kan udah minta maaf kemarin ya, jangan diganggu lagi, tapi kenapa masih ada prajurit yang ngikutin gitu. Iya. Apa yang dilihat sama Messi? Nah itu dia nggak pernah cerita. Ke Luhut pun nggak cerita. Iya, ini kan gue pun taunya dari tantenya nih yang nggak ikut karena dia selalu nungguin, dia kan kuliah malam ya. Jadi selalu ditungguin dari jendela itu ya, ceritanya gitu. Tapi dia nggak pernah nyeritain, kayak nggak mau sih kayaknya, nggak mau ceritain detailnya kayak gimana. 2015 lu masih SMP tadi. Saat lu Iya. masih SMP. Sorry, berarti si Messi-nya ini SMP juga tapi dia sering ekskul. Kok kuliah? Sorry. Oh, ekskul malam. Iya, ekskul malam. Bukan kuliah malam. Iya, 2015 tuh lu SMP apa ya? SMA sih sebenarnya? SMA. Oh, berarti Jadi SMA tadi nih. ceritanya SMA, sorry. Oh. Iya, sorry guys. Sorry guys. Lupa. Iya. Berarti iya, soalnya kalau lo 2015 SMP masih masih muda banget. Masih Oh muda iya, banget benar. lu.
nggak apa-apa juga maksud gua. Cuman kan muda berewokan gini kita jadi Itu lo mandi pakai minoxidil apa gimana gitu. garis biotin memang tiap hari. Pakai ini sih wakdoyok. Iya. Nah, si Messi ini setelah dapat Ballon d'Or itu Waduh, Emang kayak bot itu dia dari lahir. namanya tuh MEISYE. ya udah nggak Nah, apa-apa. jadi kan- Kita tahu nggak usah Oh, iya. didetailin begitu. Kita nggak stolol itu. Bang. Tenang aja, Bang. Tenang aja bro. Nah Messi ini diganggunya berapa lama setelah pengetahuan lo aja deh gitu. Dan akhirnya dia kabarnya gimana gitu sekarang. Sekarang sih udah nggak kontakan lagi karena dia udah pindah ke Oh. Palembang. Cuman setelah kejadian itu mungkin pas masuk kuliah dia udah nggak kontakan lagi sih. Iya. Udah Iya, nggak iya, ada iya. kabar lagi. Cuman cerita itu emang yang bikin gua jadi fobia akan laut. Tapi ya dibalik itu kan ada mistisnya juga. Kayak sebenarnya gua kan lahir di keluarga yang cukup kuat nih untuk cerita mistis-mistisnya. Jadi ya. itu lumayan berkesan jadi ya setiap diajakin ke laut tuh gue selalu ceritain ini gitu, alasan kenapa gue nggak berani laut gitu. Iya. Berarti ada dua kesalahan tuh ya. Kalau yang berdasarkan penuturan si makhluk yang masuk ke Messi Iya. tadi ya. Pertama adalah kepalanya dia ketendang sama anak-anak atau teman-teman lo. Iya, Kedua, kelomang-kelomang itu diambilin gitu. iya, Kelomang-kelomang ini tuh kelomang beneran kan? Maksudnya bukan kiasan gitu. iya beneran Bukan makhluk jadi-jadian. iya beneran. Akhirnya dia dibuang ke lingkungan si Pak Marbot itu rumahnya. Oh, dibawa berarti tuh kelomang. Iya dibawa, Oh, dimasukin botol gitu. Akhirnya disuruh dibuang. dilepas di situ. Iya dilepas aja. Jadi ya akhirnya setelah itu udah pada beres-beres, pada Iya. istirahat. Gak ada gangguan lagi ya. Iya, terus lucunya setelah cara pembersihan itu, kecuali si Messi, kita semua dibikin lingkaran gitu. Ditanya-tanya, kamu keinginannya apa? Kamu kayak ngelihat bisanya apa namanya? Kayak si orang ini tuh kayak gini loh. Dia tuh bisa dibaca-bacain gitu. Oh. Kayak Sama si Marbot. iya. Emang usahanya Marbot kali itu. Dia minta tarif gak? Enggak. Oh, enggak, Kita berarti gratis bukan juga usaha. nginep di sana kok. Oh berarti baik. Berarti lo Lu- kurang ajar lo, sujon lu- aja sama bilang orang lo. usahanya Bilang dia. set job lo, dibilang Astaga. usaha sampingan lo. Dasar. Gak boleh gitu Beng. Iya, Maaf ya, Pak Marbot ya. Pak Marbot tuh baik. Iya, Bener. sampai ketemu lagi. Bener ya. Ketemu lagi lo nanti lo. Iya, nggak apa-apa. Oh iya. Baik. Tapi Baik. tapi temen lo sehat tuh yang kemasukan pasir, karena itu menurut gue penanganannya nggak bisa bukan nggak bisa Iya, semalam betul. selesai ya, harus cukup intensif lo itu Iya, ngeluarin Iya, pasir ya. Kalau ngeluarin air mungkin Bisa. masih bisa dilakukan dengan beberapa metode penanganan darurat CPR. ya gitu, penanganan pertama. Cuman pasir-pasir ini berbahaya menurut gue, kayaknya kudu intensif sih gitu. Iya, jadi setelah kejadian itu beberapa hari seminggu kemudian tuh kita baru cerita. Akhirnya dia dibawa ke rumah sakit ya, disedot gitu. Nah itu dah. Karena di klinik sana kan nggak bisa. Betul. Ya, pertukaran barter value tadi tuh sering kita dengar sebenarnya. Kamu harus ikut Iya. saya untuk menjadi hulu balang, kan gitu-gitu tuh common tuh. Apa barter kayak gitu ya. Cuman dari cerita ini lagi-lagi ya, bagaimana cara kita mengantisipasi supaya kita tidak seperti itu ketika di laut, kan begitu pertanyaannya. Sedangkan kelomang mah ambil baik kan. Iya. Lah kelomang umum ini gitu. Kecuali kelomangnya ngomong. Iya, jangan ambil. Nah, gitu. Jangan ambil. Jangan. Nah, Soalnya mau diambil, Bang jangan. nah. Kan kita ngerti. Oh Bang, nggak jangan. boleh. Nah, Ada yang Iya, punya. iya. Nah, dada-dada gitu tuh. kan enak kalau gitu kelomang. Nah, kalau ini kan nggak bisa. Atau mungkin anggaplah lagi apes kali ya. Iya, Kayak mungkin gue sih kayaknya. ngeliatnya lebih ke apa sih? Iya, karena Lagi di pantai gitu ada pala, mana kita tahu. kura-kuranya Dragon Ball. Makanya Iya. Sanin apa? Kami Sanin. Tapi orang kita lagi melaut juga nggak tidak melakukan kesalahan apa-apa
pula kan. Iya, nggak ada Kecuali niatan gitu. ada ngomong, kalau tadi lo menjelaskan ada ngomong jorok lah, maksudnya ngomong yang sompral atau ngapain Iya sih, kita nggak ada gitu, kayak nggak ada gitu. apa-apa kan. Atau let's say ada di beberapa tempat ketika lo mau berenang tidak boleh menggunakan warna ini atau tidak boleh bagaimana sesuai dengan kepercayaan yang ada di situ. It's okay lah gitu lah. Ini tidak ada larangan, tidak ada apa. Udah keinjak masalah kita Iya, itu dia. gitu. Mungkin si Ratu tuh pas lagi rebahan gitu, nyender dulu kayak di spontan tuh. Cuman Adegan terinjaknya tuh gimana? nah itu nggak, Diinjak bocah SMP lagi. dia ceritanya cuman gitu doang soalnya. Diinjek bocah SMA. Cuman kalau tadi bilang sial, katanya kan kalau kata saya kan dari Bogor orang Sunda gitu ya. Heeh. Kata orang Sunda mah kalau mau kita liburannya menjelang puasa. Nah, liburan menjelang puasa tuh sebenarnya nggak boleh. Nah, itu maksudnya Bang. Ada Ada- trigger-triggernya iya, ada itu triggernya loh juga maksudnya. Katanya Kalau nggak tanpa boleh. ada trigger menurut gua waduh, ini berat juga ya gitu. Pose keinjeknya gimana tuh? Keinjek Kan anak itu kan SMA. keinjek di Laut ya. Mungkin dia lagi berjemur gitu, Beng. Lagi tengkurap kayak Wembo. Kayak belum dono ya. Itu kan sempat melesak berarti tuh ke pasir Iya, kan. gitu. Pasirnya berceplak muka. Nah kalau ratunya orang Betawi pas keinjek gimana tuh? Monyet. Gua keinjek lu. Anak siapa nih goblok? Batang lehernya keinjek gitu. Batang leher gua main injek, we. Aduh. Iya berarti tetap ada triggernya nih guys gitu. Iya. Bukan tanpa trigger sama sekali ya. Walaupun memang yang udah kita denger seringkali juga tanpa trigger, kadangkala juga ada ya kayak minta lagi waktunya si laut ini minta apa? Tumbal gitu-gitu juga di beberapa cerita pernah kita bacain juga tuh gitu. Makanya selalu ada apa? Selameta apa namanya? Larungan. Larung. Ya, Oh, iya. kayak gitu-gitu. Tapi sampai sekarang lu masih takut ke pantai atau ke laut? Masih. Beneran enggak? Beneran. Jadi kayak cuman kalau ke pantai itu ya udah, kalau emang diharuskan ikut ya cuman di Warung. Ap- Iya di di pinggir warung. motor. apa duduk kayak gini ambil ember gini nih Bikin istana. bikin di sana. Ya paling ya dikit-dikit aja lah karena airnya, nggak berani kayak Atau lu langsung buka usaha kepang. kepang beli. Nah tato Atau tapi gue masih belum berhasil sampai sekarang bikin istana pasir tuh susah pak. Pasir di Indonesia kayak beda dah, bukan di Indonesia sih, di daerah-daerah deket kita sini Pasirnya kurang tegep. kurang ajek gitu. Iya kan? Heeh. Kurang solid. buyar gitu pasirnya. Benar pasirnya buyar. Gampangan bikin dinasti. Aduh. Dinasti pasir kan? Iya, Kayak, dinasti warrior. Iya, istana yang pakai lubu kan iya enak. bener. Dinasti- Orochi. dinasti pasir ada aja gocekan lu. Nyapunya jelek. Kamunya jelek bener. Dinasti pasir. Apaan? Pasti di kepala lu tuh kastil tuh. Bukan Iya, dinasti. iya, itu. Dinasti kan sistemnya. Oh iya bener ya. Bukan dinasti. bangunan. Dah, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah.